Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih terus kitab Wahyu pasal 1. Kali ini kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai imam, ya. Pasal 1 ayat 6. Dan yang saya pakai LI ya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini kita sudah tahu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus, ya, di dalam pasal 1 itu dia dinyatakan, yang salah satu yang dinyatakannya di sini di Apokaliptus dibukakan, yaitu mengenai pekerjaannya untuk membuat, ya, kita umat pilihannya menjadi raja, menjadi satu kerajaan, dan juga menjadi imam-imam bagi Bapaknya, bagi kalau kita melihat bahwa imam itu nanti Melkisedek ini sebenarnya El Elyon, ya, the Most High God. Oke, kita melihat dulu mengenai imam, sedikit kita pahami dulu studi katanya. Imam itu apa, ya? Dalam bahasa Ibrani, imam itu kohen yang muncul ada 750 kali, ya, imam. Yang artinya seseorang yang berdiri dan mendekat untuk kepada Bapa, ya, demi kepentingan orang lain. Atau dengan kata lain melayani, ya. Ini kalau kohen itu one who stand up and draw nigh for another. Atau to minister, melayani, ya, imam itu kohen. Sementara istilah Yunani daripada imam atau priest itu adalah hiereus. Ini muncul hanya 31 kali dalam Perjanjian Baru. Artinya ini dari dua akar kata holy dan hieron atau temple. Jadi bait kudus, bait suci, ya. Karena berarti kalau kita gabungkan pemahaman ini, imam ini berarti dia seseorang yang berdiri atau membela, ya, berpihak, dia berdiri dan dia mendekat kepada Tuhan, kepada Elohim demi kepentingan orang lain. Dan pelayanan ini artinya melayani, dan pelayanan ini di dalam bait suci, ya. Ini di sini hiereus, bait suci. Nah, jadi pengertiannya udah jelas, ya. Imam itu seorang yang mengetengahi. Dia membela, dia bawa orang-orang kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada orang-orang. Jadi ketika datang membela, dia ada sesuatu yang dipersembahkannya. Ya, nah mari kita melihat ini pemahamannya mengenai imam, ya. Kemudian kita akan membahas 3 hal saja dulu mengenai imam ini, bagaimana Tuhan Yesus menjadikan umat pilihannya sebagai imam. Kita akan bahas mengenai sejarahnya dulu, ya, sebentar, ya, sedikit keimaman ini. Kemudian kita harus menyentuh juga membicarakan juga Israel, ya. Kemudian baru gereja, ya. Yang pertama sejarahnya ini, imam ini, ya, ketika itu dimulai dari Abraham. Karena Nuh itu sekalipun dia, ya, orang benar, atau ada juga nanti Ayub, ya, kemungkinan Ayub itu sebelum Abraham, atau Henok, atau yang lain orang-orang kudus di sebelum Abraham, itu tidak ada yang dapat janji melalui engkau dan keturunanmu semua kaum di muka bumi diberkati. Belum ada selain Abraham. Ya, dimulai memang Ayub sudah kelihatan berfungsi dia sebagai imam bagi anak-anaknya. Dia membela, dia membawa persembahan kepada Tuhan demi anak-anaknya. Ya, tapi itu masih terbatas lah, katakannya keluarga, ya. Tapi kalau Abraham ini dikatakan olehmu dan keturunanmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi melalui keimaman. Ini diperhatikan, kalau kita lihat definisi tadi, imam itu seorang yang berdiri dan mendekat kepada Tuhan demi kepentingan orang lain. Jadi Abraham dan keturunannya itu mendekat kepada Tuhan, mengadakan perjanjian dan sebagainya itu demi seluruh kaum di muka bumi supaya diberkati. Jadi dari mulai Abraham, ya, dan secara khusus yang dimaksud keturunan ini, keturunan Abraham, secara khusus ya, itu adalah bentuknya tunggal. Surat Galatia, Paulus sudah membahas itu, bahwa melalui keturunannya tunggal bentuknya, dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham. Dan melalui Yesus inilah seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Ini bukan berarti Israel nggak ada peranannya ya. Karena dalam kita lihat setelah ini zaman ini ada zaman berkat kingdom, di zaman itu ada perkawinan anak domba. Karena perjanjian Israel dengan Yahweh itu bersifat seperti suami dengan istri. Jadi anak mempelai anak domba itu ya bangsa Israel ya, yang seluruhnya nantinya pada waktunya akan selamat semua. Bukan berarti Israel tidak ada peranan, tidak ada. Tapi yang dimaksud, keturunan yang dimaksud itu secara khusus itu tunggal bentuknya, yaitu Yesus Kristus. Disinilah mulai keimaman itu kelihatan. Ya. Lebih jelas lagi ketika Israel mengadakan perjanjian dengan Yahweh. Ya, ini saya coba lihat. Itu terpaksa kita lihat dulu ya. Kita minta bantuan dulu ke Keluaran pasal 19:20. Di sini perjanjian antara Yahweh dengan Israel bangsa. Kita melihat ada 3 poin di sana ya, perjanjian itu ya. Mari kita lihat dulu Keluaran 19 ya. Nah, inilah ayat yang ke-5. Jika kamu sungguh-sungguh, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kata Yahweh ini, maka kamu akan menjadi yang pertama, harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi harta Israel menjadi harta kesayangan, tapi Tuhan memiliki seluruh bumi agar Israel bisa menjadi alat ya, sebagai imam untuk bisa menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Katakan di sini yang pertama, Israel akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kedua, kamu akan, ayat 6 ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya bentuknya kerajaan, raja-raja semua, tapi juga ada imam. Ya, jadi imam dan raja-raja. Ini Israel akan dijadikan seperti ini. Ingat ya, demi kepentingan seluruh bumi ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini, dan bangsa yang kudus. Kudus itu bukan lawannya, bukan dosa. Kudus itu lawannya umum. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan untuk suatu maksud. Jadi kalau benda atau orang itu tidak dikuduskan, dia dipakai aja untuk maksud-maksud yang umum ya, untuk orang umum pun ya gitulah ya. Tapi kalau dia dikuduskan, itu artinya dia dipisahkan, dikhususkan untuk suatu maksud tertentu. Ya. Jadi ada 3 ini ya, perjanjian itu ya. Pertama, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kedua, menjadi kerajaan imam. Dan ketiga, bangsa yang kudus. Nah ini, ketika itu Tuhan baru kasih hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu baru dikasih aturan-aturan sebagai bangsa yang kudus, sebagai harta kesayangan, kan ada aturan-aturan sebagai kerajaan imam itu tentu ada juga. Tapi ingat ya, tujuan Israel itu, perjanjian itu bersifat seperti itu. Engkau menjadi harta kesayangan, engkau menjadi imam-imam raja-raja, dan engkau menjadi bangsa yang kudus ya. Jadi keimaman itu dinyatakan lebih jelas lagi kepada bangsa Israel ya, sebagai keturunan Abraham. Kemudian ketika tidak lama Israel itu di Gunung Sinai ya, Tuhan turun dalam bentuk api menyala, suara sangkakala semuanya. Tuhan mengucapkan firman yang 10 firman itu yang ditulis dalam loh batu. Selesai itu
Musa naik ke atas gunung. Dia kan bukan hanya menerima loh batu itu juga, dia menulis juga di situ. Tuhan yang menulisnya ya. Dia juga menerima peraturan-peraturan baik mengenai kemah, baik mengenai kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ketika Musa di atas gunung itu, orang Israel di sini sudah nggak sabar. Ini kemana ini Musa nih? Bagaimana ini? Mereka langsung minta anak lembu emas. Ngeri sekali ya. Baru aja turun Tuhan mengadakan perjanjian dengan suatu yang dahsyat sekali. Musa aja ketakutan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas gunung Sinai itu. Memang dibatasi, Israel nggak boleh mendekat. Tapi begitu Musa terus naik ke atas gunung, nggak lama Israel sudah minta anak lembu emas untuk kembali ke Mesir. Ya. Jika itulah Tuhan suruh Musa turun. Ya. Musa turun, dia marah, dia banting itu batu itu pecah, dan dia bilang, siapa yang berpihak kepadaku? Datanglah. Yang datang seluruh suku Lewi. Dan untuk membuktikan pengabdian suku Lewi itu kepada Yahweh, Musa bilang, bunuh saudara-saudaramu itu yang menyembah berhala itu. Dibunuhlah ya oleh suku Lewi. Sejak saat itulah keimaman jatuh kepada suku Lewi itu. Ya, tadinya enggak itu, tadinya seluruh Israel menjadi imam-imam bagi Yahweh demi kepentingan seluruh bangsa, seluruh kaum di muka bumi. Tapi karena Israel gagal dan jatuh dalam penyembahan berhala, maka keimaman itu jatuh kepada suku Lewi. Demi kepentingan siapa? Untuk mengimami siapa? Mengimami bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa. Disitulah kejatuhan bangsa Israel, yaitu kejatuhan dalam hal fungsi keimaman. Nanti kita akan melihat gereja ya juga jatuh, gereja juga dalam fungsi itu. Ya, tapi ini kita lihat dulu ya supaya kita tahu dulu sejarahnya. Ya. Kemudian kita langsung aja masuk kepada gereja, keimaman ya. Keimaman gereja ya. Mari kita melihat dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan di sana sebenarnya ya kita minta bantuan lagi nih. Memang dalam studi kristalisasi tidak mungkin juga kita melihat hanya kita wahyu ya. 1 Petrus 2 ayat 9 begini ya. Dikatakan. Saya pakai LI. Tetapi dia ini Petrus berbicara kepada bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, artinya imam-imam kerajaan imam. Ini artinya imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Ya. Bangsa yang kudus. Dia katakan bahwa gereja, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja, dan juga bangsa yang kudus. Nah, berarti gereja juga raja-raja dan imam-imam. Cuma harus diingat, ini yang sangat-sangat penting, bahwa keimaman gereja itu menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan Harun. Itu kitab Ibrani kita sudah bahas, itu membongkar itu perbedaannya. Hari ini kita akan singgung sedikit dulu ya, supaya kita tahu, karena dunia kekristenan nggak tahu ini kayaknya. Dia membawa-bawa sistem keimaman Harun dengan aturan Harun, baik hukumnya. Ini yang dibawa tuh hukumnya ya. Hukum perpuluhannya, hukum buah sulungnya, terus bentuk ibadahnya itu sebagai imam, itu baik sucinya itu masih gedung, dari gedung denominasi, ya. Ibadahnya pun masih ritual-ritual, rada malah lebih mirip-mirip ke sana gitu loh, ya. Imam itu fungsi imam. Padahal ini saya bahas sedikit dulu ini. Imam bagi gereja itu imam-imam menurut aturan Melkisedek. Kenapa? Karena Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Nggak mungkin kita bahas detail juga, tapi yang jelas Yesus itu imam menurut aturan
Melkisedek. Kita Ibrani itu ya. Nah, kalau Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek, bedanya di mana? Melkisedek itu dengan Harun ini. Yang paling perbedaan jelas itu adalah aturannya. Hukumnya, kalau imam menurut aturan Harun, hukumnya itu hukum Taurat yang Tuhan berikan itu di atas Gunung Sinai itu. Yang termasuk di dalamnya hukum perpuluhan, ada hukum berbuat sulung, soal-soal yang baik sucinya itu, peraturan macam-macam. Ya. Kalau Melkisedek keimamannya ini, hukumnya bukan hukum Taurat. Nah, mari kita baca dulu satu ayat aja dulu, bantuan dulu lagi kembali. Ibrani ya, Ibrani 7 ayat 16 itu saya baca dari sini aja. ILT Indonesia Literal ya, translation. Ibrani 7 ayat 16. Ya, dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam lain. Ini dia sedang bicara tentang Yesus tentunya ya. Ayat 16, yang telah datang tidak menurut Taurat, perintah yang bersifat kedagingan, melainkan menurut, ini dia, kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Ini artinya joy, life, hayat. Ya. Yesus bilang, I am the life, I am the joy, I am hayat itu. Ya. Dan kita juga hukumnya itu. Karena Christ, ya, Kristus dalam diri kita ini, Christ is our life. Kristus itulah hidup kita. Jadi kita menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Hukumnya apa? Hukum hayat. Hukum batiniah ini, yang di dalam batin ini. Inilah penggenapannya. Karena kalau yang aturan-aturan yang di sana menurut aturan Harun, baik perpuluhan, baik buah sulung, baik suci, itu semua simbol-simbol, hari rayanya juga, semua simbol-simbol. Itu sebabnya imam dalam perjanjian baru itu beribadahnya bukan di tempel, dalam tempel apa ya, baik apa bentuk baik kemah suci atau bentuk baik suci gedung, bukan itu. Ibadah daripada imam-imam perjanjian baru itu seperti yang dalam Yohanes 4 itu, ibadah dalam roh Christ in you. Ibadah dalam hukum roh pemberi hayat. Ibadah menurut aturan roh. Ya, bukan di gedung ini, gunung ini, gunung itu. Ya, ingat pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Jadi hukumnya hukum roh, hukum batiniah, hukum hayat, ya. Jadi kalau kita sebagai imam berfungsi, kalau kita melakukan ibadah kita sehari-hari, entah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, sebagai katakanlah pelayan Tuhan juga atau apapun juga, kalau kita ibadah dalam roh dan kebenaran, artinya dipimpin Tuhan sehari-hari menurut aturan hukum roh di sini, hukum hayat, itu kita sedang berfungsi sebagai imam. Kita sedang berfungsi sebagai imam, kita sedang membela, datang kepada Bapa membela orang lain. Ya, tentu kita juga mendoakannya atau mengajarkan firman sebagai orang lain, tapi esensinya fungsi imam itu adalah kita berjalan dalam hukum hukum roh. Imam itu bukan berarti dia berfungsi dalam liturgi kayak aturan Harun. Itu pun juga kalau ngelanggar kayak Nadab dan Abihu. Ini anak Harun kan ada 4. Itamar, Finehas, ya. Terus Nadab, Abihu. Ini Nadab, Abihu ini dia nggak ikutan aturan. Dia beribadah menurut aturan Harun, tapi dia nggak ikutin aturannya. Mempersembahkan api asing, mati dia. Begitu juga kita di sini sebagai imam. Kalau kita nggak ngikutin aturan roh, aturan batiniah, aturan hayat, sebenarnya kita mempersembahkan api yang asing. Hanya kalau sekarang ini belum aja matinya nggak kelihatan aja. Sebenarnya sudah mati tuh. Imam-imam yang ibadahnya tuh tidak dalam roh dan kebenaran, tapi ibadahnya nyampur-nyampur dari perjanjian lama. Ibadah di gedung denominasi, ibadah dengan aturan liturgi tertentu. Bayar perpuluhan, bayar buah sulung, itu bukan ibadah Imam Melkisedek itu. Itu imam, nggak tahu imam apa ini.
Dibilang Imam Harun juga nggak gitu. Kalau Imam Harun tuh aturannya detail sekali. Pakaiannya pun beda, harus mempersembahkan korban bakaran, harus bikin kemah suci, dan itu untuk Israel. Tapi aneh emang, ini makanya Babel tuh kacau. Itulah dia sekarang ini gereja. Gereja yang jatuh itu tuh fungsi keimamannya yang utama. Ya fungsi rajanya juga. Karena raja kita harus memilikinya otoritas rohani. Tapi dalam denominasi kan otoritasnya otoritas manusiawi. Otoritas dalam organisasi itu. Lo tahu kan? Itu tuh apa? Hierarki itu. Garis komando itu kan otoritas. Gembala sidang punya otoritas dia. Turun ke bawah, entar sekretarisnya, atau bendaranya ini, entar bidang inilah, bidang itu, pemuda dan semuanya. Itu otoritasnya otoritas manusiawi. Itu jatuh, gereja tuh jatuh tuh, yang jatuh tuh fungsi raja, kerajaan ya. Itu jatuh. Karena kenapa kerajaannya jatuh? Karena fungsi otoritasnya bukan otoritas Roh Kudus, tapi otoritas manusiawi, campur lah ya, dengan Roh Kudus juga ada campur. Itu makanya Babel. Kalau lihat gereja mula-mula kan otoritasnya cuma Roh Kudus. Lihat aja bagaimana Petrus, Paulus, Yohanes, Ananias, siapa lagi itu si yang Filipus, apa semua jemaat itu diatur Roh Kudus yang langsung ngatur. Itu otoritas Roh Kudus. Gereja mula-mula itu toh. Kalau sekarang karena gereja sudah jatuh, yang jatuh fungsi raja kerajaannya itu hancur lah ini. Karena masing-masing bangun kerajaan sendiri. Itu denominasi itu kerajaan itu. Ada raja-rajanya di situ kok. Ya, ada orang-orang yang berkuasanya di situ. Kalau sudah masuk satu gedung denominasi, nggak lama kemudian saudara akan ketemu sama pentolannya di situ, jagoannya yang ngatur segalanya, termasuk ngatur uangnya, ngatur apa semua programnya, ngatur liturginya, ngatur semuanya. Ya, itu bukan itulah hancurlah itu kerajaan sorga itu di bumi ini, dibikin denominasi. Yang kedua yang paling parah dihancurkan juga adalah fungsi keimaman, sehingga orang-orang umat itu datang ke gedung denominasi melakukan ritual, dia nggak berfungsi sebagai imam. Ya, kalau orang mau berfungsi sebagai imam, ya dia harus hidup dalam hayat, dipimpin oleh hukum hayat, hukum roh, barulah dia berfungsi sebagai imam. Makanya saya yakin umat pilihan Tuhan tidak akan ikut-ikut ke sana, ke gedung-gedung begitu, melakukan ritual-ritual, bikin perpuluhan kayak mau persembahan apa kayak apapun juga di situ ya. Itu semuanya nggak jelas. Dia ngikutin imam, ngikutin aturan siapa? Aturan Harun enggak, aturan Melkisedek apalagi enggak juga maksudnya. Jadi campuran lah dia di situ. Saya yakin umat pilihan Tuhan sesuai dengan Wahyu di sini ada 18 ayat 4. Ayo umatku keluar dari situ. Dari kekacauan Babel itu. Babel itu gereja ya. Gereja yang jatuh itu Babel. Nanti kita akan sampai ke pasal 18. Ini masih pasal 1 ini. Umat pilihan Tuhan tidak akan ikutin itu. Karena tidak bisa. Nggak akan mungkin dia berfungsi sebagai imam di sana. Iya, yang di atas mimbarnya juga nggak imam. Yang di bawahnya juga apalagi. Karena kenapa? Aturannya nggak jelas. Ingat saudaraku ya. Aturan itu itu sangat jelas itu, karena dosa itu pelanggaran aturan, pelanggaran hukum, aturan itu hukum ya. Dia Matius 7 itu kan itu orang bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, bikin mujizat demi nama Tuhan, tapi Tuhan bilang engkau melakukan anomia. Anomia itu istilah Yunani itu lawlessness, pelanggaran hukum. Nah ini. Jadi itu ajaran apa itu yang melanggar hukum begini? Itu ajaran Nikolaus. Hierarki ya, menaklukkan kaum awam, dia bangkit sebagai apa dia, artinya kalau dalam Kisah Rasul 20 dia bilang dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri. Itulah imam-imam yang nggak jelas itu, imam aturan Harun enggak, aturan Melkisedek juga enggak. Ya aturannya sendiri lah, karena tiap organisasi kan aturannya punya sendiri, betul enggak? Aturannya masing-masing dia sendiri yang bikin kok. Ya, bukan aturan Harun. Kalau aturan Harun dia mesti Israel, mesti orang Israel. Nggak mungkin loh dia bukan orang Israel. Kalau aturan Melkisedek dia harus dipimpin roh, dia nggak boleh ngatur-ngatur. Harus Roh Kudus yang ngatur. Dan dia nggak boleh ngambil murid kepada dirinya sendiri, bikin organisasi, bikin aturan sendiri. Ini. Jadi ini kejatuhannya mengerikan. Ya, ini kejatuhan imam itu bukan sederhana. Sekarang ini gereja juga dibelah ya. Imam
umat, pendeta, jemaat. Itu dibelah. Ya kalau dibelahnya cuma 2 begitu, ini kadang-kadang dibelahnya kan pecah-pecah sampai habis. Itu makanya kita bilang Kisah Para Rasul 20 itu serigala ganas itu. Para pemimpin gereja yang ngambil jemaat kepada dirinya sendiri, mencabik-cabik itu serigala ganas, memecah-mecah tubuh Kristus, ya, sehingga menjadi ribuan denominasi. Sudah gitu imamnya ya jelas hancurlah. Bukan hanya otoritas kerajaannya hancur, keimamannya juga hancur. Habis ya, tak lagi. Padahal Yesus bilang di sini, aku akan menjadikan, ya tentu umat pilihannya. Makanya saya bilang selalu, dunia kekristenan penuh dengan orang-orang yang hanya dipanggil. Kalau dipilih, ini Yesus bilang, aku akan jadikan kamu suatu kerajaan, menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek. Dalam arti beribadah menurut hukum hayat, hukum roh pemberi hidup. Oke lah, ambil kesimpulan dulu lah, ya. Kesimpulannya bagaimana nih? Ya inilah ya kesimpulannya nih ya. Saya mengulangi aja deh lah. Ganasnya para pemimpin yang menarik murid-murid dan memecah tubuh Kristus ini. Ganas sekali itu serigala ganas itu. Pertama, dia menarik murid-murid kepada dirinya dengan ajaran palsu. Apa palsunya? Pertama, bait atau ibadah atau hukum aturan imamnya itu palsu. Dia pakai aturan ibadah perpuluhan lah, buah sulung lah, ibadah di gedung inilah, organisasi ini aturannya begini sebagainya. Dia menghancurkan istilah baik juga itu, ya. Kedua, otoritasnya, ya, karena otoritas raja-raja itu, gereja mula-mula itu langsung Roh Kudus yang ngatur. Ini enggak, otoritasnya dia bikin sendiri. Dia bikin kan itu organizing kan? Itu artinya meletakkan orang-orang dan menaruh garis komando. Dia tentu paling tinggi lah kepala sidangnya kan, baru dia di bawahnya dia bikin aturan-aturan ini. Itu aturan dia, bukan aturan Harun, bukan aturan Melkisedek. Itulah ajaran palsu itu. Tapi sekarang sudah dianggap benar karena sudah jadi ajaran. Itulah ajaran Nikolaus. Kemudian yang dihancurkannya lagi fungsi imam. Gereja udah nggak lagi bisa dalam arti denominasi ya, pecahan denominasi itu yang udah 5.000 denominasi itu, pecahannya itu nggak lagi berfungsi sebagai imam, itu bukan imam lagi. Nah inilah COVID ini membantu sedikit pemulihan. Dengan adanya COVID, ibadah di gedung mulai dihentikan. Ini awalnya doang itu. Tuhan menjadikan keluarga-keluarga itu menjadi imam-imam. Kepala keluarga mulai berfungsi sebagai imam-imam dia. Minimal dia mengimami anak-anaknya lah, ya minimal itu. Ya, kalau ada anak Tuhan dia juga menjadi imam bagi banyak orang. Karena kalau dia datang ke gedung dengan aturan-aturan yang nggak jelas, entah Harun, entah aturan Melkisedek nggak jelas, dia nggak akan berfungsi sebagai imam. Dia cuma datang aja manasin bangku gereja, bangku denominasi itu, duduk situ terus, berdiri, dengar begitu. Nggak bisa, ya. Tapi inilah kesimpulannya jadi kejatuhan gereja itu adalah kejatuhan fungsi imam yang terutama ya. Yalah, cukuplah dulu ya. Haleluya, amin.